Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat. Ibu cek kehadirannya. Ada yang tidak datang hari ini anak-anak ibu? Cukup semuanya. Ini hadir semuanya. Hadir semuanya. Setelah ibu cek kehadiran, ibu mau cek gimana perasaannya hari ini. Mulai ibu cek siapa nih yang paling bahagia mukanya di sini ya. Coba kita cek. Akbar, gimana perasaannya Akbar? Alhamdulillah Bu, sangat senang, semangat dari rumah. Tadi demi berjumpa dengan Ibu. Oh, alhamdulillah. Selanjutnya kita cek dari yang putri ya. Coba Retna gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah perasaannya senang, Bu, apalagi bertemu dengan Ibu. Ditunggu-tunggu pelajaran PAI, Bu. Alhamdulillah. Perasaannya sudah bahagia. Ibu cek sekarang gimana? Apakah tadi pagi sudah sarapan atau belum? Zainuddin sudah sarapan Zainuddin? Belum, Bu. Tahu, Bu. Belum. Kenapa belum? Mamanya tidak masak? Tidak, Bu. Enggak, papanya enggak masak? Kita mama atau mama. Papanya tidak masak di rumah? Tidak, Bu. Minum teh juga belum? Minum teh ada, Bu. Minum teh ada, ya. Teh juga termasuk sarapan. Oh, tadi udah Pak tadi Zainuddin udah cek sarapannya. Yang putri ibu mau cek sarapannya. Oksil, tadi sarapan apa Oksil? Tadi sarapannya cuma minum teh aja, Bu. Teh. Ini Oksil sama Zainuddin satu rumah? Bagaimana, Bu? Oksil sama Zainuddin satu rumah, makanya sama-sama minum teh? Pacaran, Bu. Ya, Bu. Oh. Benar itu kata benar, Bu. Tidak boleh pacar-pacaran ya anak-anak ibu semuanya. Benar, Bu. Karena anak SMP tugasnya Belajar. pintar. Sekarang sudah siap untuk belajar? Ya, Bu. Belajar seperti biasa, Ibu mau cek hafalan surah pendek. Siapa di sini yang mau menampilkan hafalan surah pendeknya? Indah aja Bu, hafalannya banyak tuh. Oke, silahkan Indah. Surat apa, Bu? Surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Indah, bacaannya sangat bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk Indah. Selanjutnya, anak-anak ibu semua, siapa yang tadi sholat subuh? Saya ada Bu. Semuanya, Bu. Kira-kira anak-anak ibu pernah nggak saat sholat itu lupa? Ini rakaat keberapa ya? Pernah nggak? Pernah, Bu. Kira anak-anak ibu pernah nggak sujudnya cuma sekali saat sholat? Pernah? Bu Winda kemarin, Bu. Bu Winda kemarin. Kira-kira Winda itu gara-gara apa itu Winda? Ingat tugas, Bu. Tugas armada yang dikerjakan. Jadi lupa, Bu. Tugasnya terlalu banyak. Kira-kira kalau sujudnya sekali, kita tetap sholat lanjutin atau kita ulang dari awal? Lanjutin, Bu. Saya ulang aja lagi Bu. Ulang, ada yang dilanjutin. Kira-kira kalau dilanjutin sholat kita sah tidak anak-anak ibu? Tahu, Tahu juga tuh Bu. Sah atau tidak ya? Allah yang tahu. Nggak tahu juga Bu. Jadi hari ini kita belajar tentang sujud sahwi. Jadi Allah memberikan keringanan bagi hambanya kalau ada beberapa rukun sholat yang ditinggalkan atau lupa dalam sholat, kita melaksanakan sujud sahwi untuk menyempurnakan sholat. Jadi apa judul materi kita hari ini? Sujud sahwi. Udah? Udah, Bu. Udah. Judul materi kita tentang sujud Sahwi. pinter. Nah, jadi Ibu minta satu orang anak Ibu, siapa yang mau membacakan? Saya, Yang Bu. nomor satu, siapa? Saya, Bu. Oke, Fikri silakan.
Silakan Fikri. Tujuan pembelajaran. Peserta Yang nomor didik mampu menguraikan makna sujud sahwi dengan benar. Peserta Yang nomor didik 2. mampu Lanjut, Ki. menelaah sebab dilaksanakannya sujud sahwi. 3. Peserta didik mampu mendemonstrasikan sujud sahwi sesuai tata cara yang benar. Udah, Bu? Nah, jadi terima kasih ya Fikri ya. Jadi Ya, hari ini Bu. kita hari ini fokus untuk mengetahui apa makna dari sujud sahwi dan menelaah apa penyebab dilakukannya sujud sahwi. Jadi kita akan menggunakan metode TPACK, teknologi pedagogikal and content knowledge. Jadi Ibu sudah ingatkan anak-anak Ibu untuk bawa HP hari ini? Sudah? Sudah. Jadi sebelum kita bekerja, sebelum kita belajar, Ibu akan membagikan kelompok. Kelompok satu ada Fikri, kemudian ada Fikri Hafiz, kemudian ada Indah, kemudian ada Davitri, ada Vela, dan ada Winda. Itu kelompok satu ya. Untuk kelompok dua ada Zainuddin, ada Citra, ada Srinaska, ada Gina, ada Oksil, ada Sel Fatima, dan ada Yanti. Untuk kelompok 3 itu ada Akbar, ada Afrinaldi, ada Dina, ada Nike, Fitri, dan Retna. Sekarang silahkan bergabung dengan kelompoknya. Setelah selesai, Ibu akan memberikan tugas. Berkumpul dulu secara berkelompok. Baik, Bu. Sudah berkumpul anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Nah, silahkan dilihat video pembelajaran mengenai sujud sahwi. Di scan barcode, kemudian didiskusikan. Sudah anak-anak Ibu semuanya? Sudah, Bu. Selanjutnya Ibu berikan lagi materi satu lagi, dan materi pendukung mengenai sujud sahwi. Sama seperti tadi, anak-anak Ibu bisa scan barcode yang ada. Kalau HP-nya belum bisa untuk scan barcode, bisa mengklik link yang Ibu sebarkan di WA group. Sudah anak-anak Ibu semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Selanjutnya hasil dari pengamatan anak-anak Ibu semua, silahkan dituliskan di dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan. Jadi anak-anak Ibu semua berdiskusi mengenai apa itu sujud sahwi, kemudian sebab dilaksanakannya, dan hikmahnya apa, tata caranya bagaimana, kemudian hal yang sulit kamu pahami dari materi sujud sahwi, dan hal yang sudah kamu pahami dari materi sujud sahwi. Kita berdiskusi berapa menit? 10, Bu. 10 menit. Oke, Ibu minta tolong kepada masing-masing ketua kelompok. Ketua kelompok 1 ada tadi Fikri, Ainul Fikri, Ibu minta tolong untuk memimpin kelompoknya. Untuk ketua kelompok 2 ada Zainuddin, Ibu minta tolong juga untuk memimpin. Dan kelompok 3 ada Akbar, Ibu minta tolong kepada Akbar memimpin kelompok 3. Ibu berikan waktu 10 menit ya, anak-anak Ibu semua. Jika ada kendala boleh bertanya kepada Ibu. Baik, Bu. Sudah selesai anak-anak Ibu? Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau sudah, Ibu minta tugasnya dikirimkan ke WA grup, dipoto dan dikirimkan ke WA grup. Jadi nanti teman-teman yang lain tahu jawaban dari kelompok yang lain, jadi kita saling berdiskusi. Sudah dikirimkan ke WA grup? Ya, Bu. Ya, Bu. Ini dari kelompok 2. Terlihat anak-anak Ibu semua? Ada terlihat jawaban dari kelompok 2? Ada, Bu. Ada, Bu. Kita minta karena kelompok 2 yang pertama Ibu lihat, Ibu minta kelompok 2 mempresentasikan hasil materinya. Jadi sebelumnya kalau kelompok 2 yang presentasi, Ibu minta nanti kelompok 3 yang memberikan tanggapan. Jadi nanti kelompok 3 presentasi, kelompok 1 yang memberikan tanggapan, kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2 yang memberikan tanggapan. Jadi kalau kelompok 2, kelompok berapa yang memberikan tanggapan anak Ibu semua? 3. 3. Kok 3 berarti Akbar dan teman-teman ditanggapi nanti ya yang kelompok 2. Silakan kelompok 2, Zainuddin dan teman-teman. Presentasikan, siapa yang mau presentasi dari kelompok 2? Saya, Bu. Oke, silahkan Dina. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu tentang sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena ragu-ragu atau lupa dalam melaksanakan salat. Kemudian tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Yang pertama,
setelah tasawuf akhir dan sebelum dan sesudahnya melakukan sujud dan membaca doa. Yang kedua, setelah sujud membaca takbir. Kemudian yang ketiga, duduk setelahnya membaca takbir dan membaca doa seperti yang di akhir. Kemudian yang keempat, membaca salam. Kemudian dilanjutkan kepada teman yang kelompok lain ya Bu, yang Zainuddin. Ya, Pak Zainuddin, silakan. Baiklah, selanjutnya sebab-sebab dilaksanakannya sujud sahwi. Yang pertama, lupa atau ragu dalam jumlah rakaat salat. Yang kedua, kelebihan atau kurang dalam rakaat salat. Dan yang ketiga, lupa atau ragu meninggalkan rukun salat, Bu. Oke, disambung hikmah sujud sahwinya, Zainuddin. Adapun hikmah sujud sahwi yaitu manusia tak boleh sombong karena yang sempurna hanyalah Allah. Yang kedua, berani mengakui kesalahan, Bu. Kemudian hal yang sulit kami pahami yaitu apa saja yang termasuk dalam rukun sholat. Hal yang sudah dipahami apa, Zainuddin? Sudah kami pahami yaitu tata cara dalam melaksanakan sahwi. Terima kasih Zainuddin dan Gina telah mempresentasikan. Berarti yang sulit dipahami itu rukun sholat. Coba kita tanya kepada kelompok 3. Akbar dan teman-teman, sudah tahu tidak apa saja yang termasuk dalam rukun sholat? Silakan ditanggapi. Baik Bu, saya perwakilan dari kelompok 3. Nanti insya Allah dibantu oleh teman saya. Tentang rukun sholat, yang Akbar tahu itu ada 13 Bu. Pintar Akbar. Apa saja Akbar? Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang selanjutnya membaca surah Al-Fatihah, selanjutnya ruku, selanjutnya i'tidal, selanjutnya sujud, selanjutnya duduk di antara dua sujud, selanjutnya duduk tahiyat akhir, selanjutnya bacaan tahiyat akhir, selanjutnya salawat, selanjutnya salam, dan dia ditutup berakhir dengan tertib. Oh, baik sekali jawabannya. Kita beri tepuk tangan untuk Indah dahulu. Bukan Indah ya, Akbar ya? Bu, saya Kita juga beri tepuk tangan untuk Zainuddin dan Gina. Terima sekalian anak ibu. Bu, ya. Boleh kami bertanya Bu kepada kelompok 2? Boleh, silakan. Itu kami lihat di depan itu kelompok 2 membaca doa bacaan sujud sahwi seperti yang di atas. Apa bacaannya itu Bu? Iya. Kelompok 2. Coba dibacakan bacaan sujud sahwi apa kelompok 2? Baiklah Bu, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Akbar Khairi. Apa doa bacaan sujud sahwi? Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Itu bacanya, Bu. Pintar sekali Zainuddin. Terima kasih banyak sudah menjawab. Bagaimana Akbar? Sudah tahu Akbar? Baik, kasih pada kelompok 2 yang telah menjawab. Oke, kita lanjut ke kelompok berapa ini yang sudah mengirim tugas ya? Kelompok 1. Berarti kelompok Fikri. Baik Bu, saya Bu. Oke, Fikri silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sujud sahwi. Yang pertama, pengertian sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan saat tahiyatul akhir. Tata caranya, yang pertama, setelah tahiyat akhir, langsung sujud dan membaca doa. Kemudian bangun dari sujud dan mengucapkan takbir. Kemudian duduk sebentar, membaca takbir dan membaca seperti di atas. Kemudian membaca salam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri Hafiz, Bu. Hafiz, silakan Hafiz dilanjutkan presentasinya. Sebab dilaksanakannya sujud sahwi, yang pertama, lupa akan rakaat sholat yang dikerjakan. Yang kedua, salah dalam mengerjakan rukun sholat. Ya, pintar Hafiz. Hafiz. Hal yang sulit kami pahami dalam kelompok ini. Pikiran Hafiz ini di mana-mana nih. Coba hikmahnya dibaca dulu. Hikmah sujud sahwi adalah manusia tidak sombong karena semua manusia pernah salah atau khilaf. Kedua, berani meminta maaf dan bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Yang sulit dipahami apa, Hafiz? Yang sulit dipahami bagaimana jika seseorang lupa wudhu, apakah bisa digantikan dengan sujud sahwi? Pintar sekali pertanyaannya. Yang sudah dipahami?
Yang sudah dipahami makna dan sebab dilakukannya sujud sahwi, Bu. Oke, kelompok 1 berarti yang akan memberikan tanggapan, kelompok 2, kelompok Zainuddin. Ditanggapi dulu. Apa yang salah dari presentasinya ada? Ada, Bu. Nah, silakan Zainuddin. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, bagaimana jika seorang yang lupa berwuduk, apakah bisa digantikan dengan sujud sahwi? Menurut kelompok kami, Bu, tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Kenapa Zainuddin? Karena tidak ada kaitannya sujud sahwi dengan lupa berwuduk, Bu. Oh, tidak ada kaitannya. Ibu tambahi ya, karena wudhu itu termasuk rukun sholat atau syarat sah sholat? Syarat, Bu. Syarat, Bu. Syarat, Bu. Jadi sujud sahwi ini hanya bisa menggantikan rukun sholat. Yang di 13 tadi hanya itu yang bisa digantikan. Kalau syarat sah sholat tidak bisa digantikan. Kita tanya, Bu. Boleh, Fitri. Kalau misalkan rakaatnya kita lupa gimana, Bu? Boleh langsung sujud atau diulang? Silakan kelompok dari Fikri menjawab dulu. Ibu mau dengar tanggapan dari kelompok Fikri. Bu, tadi pertanyaannya, Bu. Kalau rakaatnya tinggal, boleh langsung sujud atau bagaimana? Rakaatnya tinggal, Bu. Ya, rakaatnya misalnya di sholat maghrib dia cuma 2 rakaat, bagaimana tuh? Kalau dia lupa ketika sedang melakukan sholat, maka lanjutkan saja sholatnya terlebih dahulu. Baru setelah itu kita melaksanakan sujud sahwi sesuai dengan tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Iya. Itu, Bu. Pintar sekali Fikri, terima kasih. Jadi Ibu tambahi. Jadi kalau misalnya Fitri nih sedang sholat, kemudian terpikirkan nanti makan apa ya, begitu. Jadi lupa, tidak fokus sholat rakaat keberapa. Kita lanjutkan saja sampai tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir, jangan langsung salam. Kita laksanakan dulu sujud apa? Begitu, Bu. Sama ini diulang aja, Bu, sholatnya lagi karena nggak tahu, Bu. Oh, jadi sekarang sudah tahu dilaksanakan ya sujud sahwinya, Fitri? Ya, Bu. Belum. Kelompok 3. Silahkan Akbar dan teman-teman mempresentasikan. Nanti kelompok 1 yang akan memberi tanggapan. Kelompok Fikri akan memberi tanggapan, kelompok Akbar yang mempresentasikan. Akbar dan teman-teman, Akbar, Aprinaldi, Dina, Nike, Fitri, dan siapa yang Baik, Bu. Saya Akbar Gadi sebagai moderator dari kelompok 3. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami persilahkan kepada teman-teman Dina. Pada Dina dipersilahkan. Baik, Bu. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 mengenai sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena ragu-ragu dan lupa dalam melaksanakan rukun sholat. Tata cara pelaksanaan sujud sahwi, yang pertama, setelah tahiyatul akhir dan salam, melakukan sujud dan membaca doa. Yang kedua, bangun dari sujud dan mengucap takbir. Yang ketiga, duduk sebentar, membaca takbir dan membaca doa seperti di atas. Doanya, subhanallah, yana wala yasmu. Yang keempat, membaca salam. Sebab-sebab dilaksanakannya sujud sahwi, yang pertama, lupa atau ragu dalam rakaat sholat. Yang kedua, kelebihan atau kekurangan dalam sholat. Yang ketiga, lupa atau salah dalam rukun sholat. Oke, Bu. Yang keempat, hal yang sulit kami pahami dari materi sujud sahwi ini, apakah sujud sahwi bisa dilakukan saat melaksanakan sholat sunnah? Dan hal yang sudah kami pahami, sudah sujud sahwi dan sebab-sebab dilaksanakannya sujud sahwi. Mungkin sekian, Bu, presentasi dari kelompok 3. Oke, terima kasih banyak Dina dan Akbar yang sudah presentasi. Kita ingin tanggapan dari kelompok 1, Fikri dan teman-teman. Ya, Bu. Fikri, silakan Fikri dan teman-teman. Bu, saya ingin bertanya pada kelompok 3, Bu. Boleh, tapi Winda boleh kita dengarkan tanggapan dulu, Winda? Boleh, Bu. Oke, kita keep dulu ya, kita simpan dulu. Fikri dan teman-teman silakan ditanggapi dulu. Fikri, apa lagi Fikri? Ada Hafiz mana? Ya, Bu. Indah lagi, Bu. Indah. Iya, Indah, ditanggapi. Kalau sujud sahwi bisa nggak untuk sholat sunnah? Bisa, Bu. Kenapa? Bisa aja jawabannya Indah. Sujud sahwi untuk semua sholat. Oke. Ketika kita sholat, lupa kita tentang rakaatnya, tentang apakah sudah duduk tasyahud atau belum, maka dianjurkan kita untuk melaksanakan sujud sahwi. Untuk berlaku untuk semua sholat. Berlaku untuk semua sholat, bukan hanya sholat wajib ya? Ya. Bagaimana kelompok 3? Sudah paham Hafiz dan teman-teman?
Sudah, Bu. Terima kasih banyak Ina sudah jawab. Tadi ada Winda yang mau bertanya. Silakan Winda, mau apa pertanyaannya? Ya Bu, saya ingin bertanya pada kelompok 3. Ya. Misalnya dalam sholat kita lupa rakaatnya sudah 3 atau 4. Kemudian setelah salam baru kita ingat entah 3, entah 4. Bagaimana tuh kelompok 3? Apakah kita melakukan sujud sahwi atau dibiarkan saja? Ya Bu, saya aja yang mewakili Bu ya. Ya, silakan. Jadi sujud sahwi itu tidak hanya bisa dilakukan dalam sholat, tapi juga bisa dilaksanakan ketika telah selesai sholat, misal telah selesai salam. Dan tata caranya sama seperti yang dalam sholat, yaitu 2 kali sujud dengan bacaan yang sama, yaitu subhanallah la yanamu wa la yashu. Kemudian disunahkan ketika duduk pembatas 2 sujud itu berhenti sejenak gitu. Kemudian selesai gitu aja. Sama dengan dalam sholat Bu. Terima kasih banyak Akbar penjelasannya. Ibu tambahi, tadi Winda bertanya bagaimana kalau kita saat sholat sudah rakaat keberapa. Jadi saat sholat kalau kita lupa ini sudah rakaat keberapa atau mengalami kurang atau lebih, tetap kita laksanakan sholat sesuai ingatan kita. Misalnya ingatan kita rakaat ketiga atau keempat ya, mana yang lebih kuat antara rakaat ketiga atau keempat. Jika kita yakin di rakaat keempat dilaksanakan, maka di akhir kita melaksanakan sujud sahwi. Mengerti Winda? Ini kalau misalnya sudah salam kita Bu baru ingat. Kalau sudah salam kita baru ingat tidak apa-apa. Tidak bisa lagi dilaksanakan sujud sahwi. Karena sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam tidak masalah. Terima kasih banyak anak-anak ibu semua yang sudah mempresentasikan. Jadi presentasinya sudah sangat baik. Ibu sedikit menambah pemahaman anak-anak ibu semua mengenai sujud sahwi. Jadi sujud sahwi adalah sujud apa? Anak-anak ibu? Sujud yang lupa atau karena lupa, Bu. Sujud yang dilakukan karena lupa, Bu. Atau ragu-ragu dalam. Pintar. Sebabnya yang pertama sudah pasti lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Yang kedua, lupa atau meninggalkan salah satu rukun sholat. Yang ketiga, kelebihan atau kekurangan dalam rakaat sholat. Tata caranya seperti sudah Ibu bilang, setelah tasyahud akhir sebelum salam kita membaca doa subhanallah la yanamu wa la yashu. Kemudian bangun dari sujud dan mengucapkan takbir. Bagaimana bacaan takbir anak-anak Ibu? Allahu Akbar. Setelah kita baca takbir Allahu Akbar, kita duduk kembali. Kemudian duduk sebentar, sujud lagi dengan membaca doa. Tadi apa doanya anak-anak Ibu? Subhanallah la yanamu wa la yashu. Baru kita tadi ya, Bu. Berapa kali bacanya, Bu? 2 kali sujudnya anak-anak Ibu. Bacaannya berapa kali? Doanya berapa kali, Bu? 3 kali. Subhanallah la yanamu wa la yashu. 3 kali. Ya, kita baca. Setelahnya kita salam. Bagaimana bacaan salam anak-anak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa kita lihat apa namanya tata cara pelaksanaannya. Selanjutnya, hikmah dilakukan sujud sahwi yang pertama tidak karena manusia merupakan tempatnya salah. Allah dan dosa. Tidak manusia yang sempurna anak Ibu? Tidak ada. Sujud sahwi yang pertama manusia merupakan tempatnya salah dan dosa. Yang kedua manusia menyadari bahwa tidak boleh sombong. Yang ketiga berani meminta maaf dan bertanggung jawab. Yang keempat memahami bahwa semua manusia pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya anak-anak Ibu untuk mengetes kepahaman anak-anak Ibu semua, Ibu kirimkan link di Quizizz. Silahkan diklik dan dikerjakan. Ibu cek langsung di HP Ibu yang sudah selesai langsung masuk. Silahkan dikerjakan 5 menit. Sudah, Bu. Sudah anak-anak Ibu? Sudah. Jadi ada anak-anak Ibu 1 orang yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Fatimah. Baik, Bu, saya akan menyimpulkan kegiatan pelajaran kita pada hari ini, bahwasanya sujud sahwi merupakan satu keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam melaksanakan sholat ketika kita lupa atau ragu-ragu dalam melaksanakan sholat. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita melakukan sujud sahwi. Yang pertama, lupa atau ragu-ragu dalam melaksanakan sholat, dalam jumlah rakaat sholat, kemudian ketinggalan salah satu rukun sholat, lupa membaca doa kunut bagi orang yang sudah terbiasa membacanya, lupa duduk tasyahud awal, dan kelebihan atau kekurangan jumlah rakaat sholat. Kemudian sujud sahwi itu bisa dilakukan dalam 2 keadaan, baik sebelum salam maupun sesudah salam. Hikmah melakukan sujud sahwi itu nanti menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang manusia merupakan orang yang sering lupa dan khilaf, makanya kita harus bisa memperbaiki kesalahan yang kita lakukan itu. Kemudian kita harus banyak bersujud kepada Allah agar tidak menjadi orang yang sombong. Gitu, Bu. Terima kasih banyak Fatimah. Berarti semuanya sudah paham. Ibu harap tugasnya dikerjakan. Membaca doa setelah belajar.
Kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu Astagfirullah wa ilaik. atubu ilaik. Ibu semua, oke Ibu tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan, Bu. Ya.